Dia bilang sempat dengar suara dari luar jendela, padahal dia lagi di teras. Suaranya pelan, "Tunggu, jangan pergi." Dan pas dia nengok ke jendela, halo guys, balik lagi bersama gue Rohmadi, dan pada video kali ini seperti biasa gue akan membagikan kisah cerita dari orang-orang atau subscriber gue tentang kejadian nyata yang dialaminya ya guys ya. Horor, serem, plot twist, dan intinya cerita ini dia alami secara pribadi dan nyata. Dan gue akan bacain lagi dari Jawa Timur nih, tepatnya daerah yang kalau malam hawanya dingin, berkabut, dan sunyinya itu beda. Nah, namanya Rio, dia kirim cerita ini dari Malang. Katanya kejadian ini terjadi sekitar tahun 2022, waktu dia lagi sering lembur di sebuah villa yang dia jaga di daerah Batu ya. Memang di daerah Batu itu hawanya dingin ya. Kalau malam dingin, siang itu suasananya sejuk dan sangat indah lah guys untuk daerah ini ya. Tapi kita akan lihat sebagaimana seremnya kejadian Rio ini di villa yang dia jaga ya. Karena gue belum sama sekali baca ceritanya, cuma gue lihat dari daerah Jawa Timur ya. Baru tadi gue baca judulnya saja dari email. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Gue akan bacain. Bang, waktu itu gue kerja sebagai penjaga villa. Lokasinya agak naik ke atas, jauh dari keramaian. Biasanya rame cuma pas weekend, kalau hari biasa itu sepi banget. Oke. Bahkan bisa dibilang satu area itu cuma ada gue sendirian. Villa itu gede, ada 2 lantai, beberapa kamar, ruang tamu luas, dan halaman belakang yang langsung ngadep ke kebun dan hutan kecil. Awalnya gue santai aja, malah seneng karena sepi. Gue biasa nonton, main HP, tidur bebas, sampai akhirnya kejadian itu mulai. Malam pertama yang aneh sekitar jam 2 pagi. Gue lagi di ruang tamu nonton TV. Tiba-tiba lampu di lantai 2 itu nyala sendiri. Padahal gue yakin sebelum itu semuanya udah gue matiin. Gue sempat mikir mungkin listriknya error. Gue naik ke atas buat ngecek. Pas gue sampai, semua lampu itu mati, nggak ada yang nyala. Gue sempet bingung. Gue turun lagi, dan pas gue duduk, lampu atas nyala lagi. Di situ gue mulai ngerasa nggak enak, tapi gue coba cuek. Beberapa hari berlalu, kejadian mulai makin jelas. Suatu malam, sekitar jam 2:30, gue lagi tidur di sofa ruang tamu. Tiba-tiba gue kebangun karena dengar suara langkah kaki di lantai atas. Pelan, duk duk duk, kayak ada orang jalan santai. Gue langsung melek, diem, dengerin. Langkah itu muter-muter di atas. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, padahal gue yakin villa itu kosong. Gak ada tamu, gue sendirian. Dan gue coba beraniin diri buat naik. Ambil senter, pelan-pelan gue jalan ke tangga. Dan pas gue hampir sampai atas, langkah itu berhenti. Suaranya kedap, sunyi. Gue nyorot ke arah lorong kamar, kosong. Semua pintu tertutup, gak ada siapa-siapa. Gue cek satu-satu kamar, kosong semua. Akhirnya gue turun lagi. Tapi pas kaki gue nyentuh lantai bawah, langkah itu muncul lagi, lebih kencang. Duk, 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 kayak orang lari. Gue langsung lari keluar villa. Nggak berani masuk lagi malam itu. Gue pikir cuma itu, tapi ternyata belum selesai. Malam berikutnya, kejadian yang lebih parah lagi. Sekitar jam 3 pagi.
Gue lagi di luar, duduk di teras karena jujur gue udah nggak takut di dalam. Tiba-tiba dari dalam villa gue dengar suara pintu kamar kebuka satu persatu. Krek, krek, krek. Pelan, berurutan, dan gue merinding karena jumlah pintu di atas itu ada 5. Dan semua kebuka satu-satu tanpa ada orang. Dan setelah itu gue dengar suara cewek nyanyi pelan. Nadanya lirih tapi jelas kayak lagu lama. Gue langsung berdiri, bingung mau masuk atau kabur. Tapi rasa penasaran gue lebih gede bang. Gue masuk pelan-pelan, suara nyanyian itu makin jelas dari arah lantai atas. Gue naik tangga pelan, jantung gue kencang banget. Dan pas gue sampai di atas, lorong itu gelap tapi di ujung ada satu pintu yang terbuka. Dan dari dalam kamar itu keluar suara nyanyian gue deketin pelan. Dan pas gue ngintip ke dalam, gue lihat ada sosok cewek duduk di lantai. Membelakangi gue, rambutnya panjang banget, nutupin seluruh punggungnya bang. Dia lagi nyanyi pelan dan tangannya kayak lagi nyisir rambutnya sendiri. Gue langsung kaku, gak bisa gerak, dan tiba-tiba nyanyian itu terhenti mendadak dan suasananya sangat sunyi. Dan perlahan dia ngomong pelan, "Tamu baru ya?" Suaranya serak. Dan tanpa dia nengok, gue tahu dia tahu gue ada di situ. Gue langsung lari turun keluar villa, gak peduli apa-apa lagi. Besok paginya gue cerita ke pemilik villa dan dia cuma diem terus bilang, "Makanya kalau malam jangan di dalam." Katanya dulu villa itu pernah jadi tempat bunuh diri seorang perempuan. Di salah satu kamar atas sejak itu sering ada yang dengar suara nyanyi, langkah kaki, dan pintu kebuka sendiri. Rio bilang dia cuma bertahan 1 minggu setelah kejadian itu guys. Dan langsung resign ya katanya ya. Nggak mau balik lagi, tapi yang bikin merinding dia bilang itu waktu malam terakhir dia di sana. Dia bilang sempat dengar suara dari luar jendela, padahal dia lagi di teras. Suaranya pelan, "Tunggu, jangan pergi." Dan pas dia nengok ke jendela, sosok itu udah berdiri di dalam ngeliatin dia senyum. Wah. Plot twist. Guys, kisah Rio ini pernah sama seperti kisahnya Burhan. Dia pernah cerita seperti ini. Bedanya dia itu bukan villa, tapi hotel. Di sini Rio menjelaskan atau cerita kalau dia itu mendengar suara langkah kaki, pintu terbuka, dan juga di sini dia melihat sosok wanita. Bedanya, kalau Burhan itu dia di hotel terdengar suara jeritan di kamar, suara laki-laki guys. Tapi memang merinding banget ya. Dia itu sendirian jam 2 pagi, jam 3 pagi si Rio ini masih bangun, belum tidur. Dia dihantui atau ditakuti jam segitu kalau gue itu sudah keluar dari awal guys. Dari awal dengar suara itu gue mungkin langsung bawa motor pergi jauh. Tapi si Rio ini memang orangnya ini sangat-sangat berani ya. Dan gue baca kisah Rio ini agak sedikit tegang, di mana di dalam kamarnya itu ada sosok wanita berambut panjang dan sedang menyisir. Wow, ini sangat mengerikan sekali karena di mana apabila kita sudah melihat sosok itu, kemungkinan kita itu akan ketakutan, lari, nangis, ataupun terdiam. Dan suasana hati kita itu hancur ya. Hancurnya gimana? Karena kalau kita lari, itu kita lari kemana? Karena itu di situ Rio itu sendirian di pegunungan kemungkinan ya. Karena
katanya di atas tadi. Dan kalau kita mau minta bantuan tidak ada yang mau membantu. Karena apa? Karena dia itu sendirian di villa itu guys. Oke, mungkin terima kasih buat Rio yang sudah membagikan ceritanya kepada gue dan gue bacain. Dan buat teman-teman subscriber baru atau lama, silahkan kalian bagikan saja kisah mistis kalian yang kalian alami secara pribadi. Nanti gue akan bacakan di video-video selanjutnya. Dan silakan kalian bagikan ceritanya melalui link di deskripsi atau komentar. Nanti gue akan kirimkan tempat atau wadahnya buat kalian bagikan cerita pribadi kalian masing-masing. Oke guys, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komentar. Dan sampai ketemu lagi di kisah cerita horor berikutnya guys.